Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Widiana dari kelompok Bank BNI Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat Bank BNI Syariah. BNI Syariah secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010. Setelah mendapat surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12 tahun 2010 pada tanggal 21 Mei 2010. Setelah sebelumnya pendiri perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akte nomor 160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Hukum dan HAM nomor AHU 15574 dan AH 0101 tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 dengan mengusung visi menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. BNI Syariah terus tumbuh menjadi penyedia layanan jasa perbankan syariah yang diperhitungkan di Indonesia. PT Bank BNI Syariah selanjutnya disebut BNI Syariah atau Perseroan, merupakan hasil proses spin-off atau penambahan dari Unit Usaha Syariah atau UUS, PT Bank Negara Indonesia atau Persero, yang telah beroperasi sejak 29 April tahun 2000. Proses spin-off dilandasi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan data yang telah kami ambil, Desember 2019, BNI Syariah memiliki 3 kantor wilayah dengan cabang BNI Syariah mencapai 68 kantor cabang, 218 kantor cabang pembantu, 13 kantor kas, 23 mobil layanan gerak, dan 58 payment point. Kegiatan usaha lain yang dapat dilakukan di Bank BNI Syariah yaitu melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang keempat, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah, melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik, menerbitkan penawaran dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Kemudian menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan dan investment banking lainnya berdasarkan prinsip syariah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NPM 1715310093. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan produk dan jasa Bank BNI Syariah. Pertama, produk Bank BNI Syariah yaitu produk simpanan, terdiri dari tabungan BNI IB Hasanah, tabungan BNI IB Hasanah Mahasiswa, tabungan BNI IB Baitullah Hasanah. Selanjutnya, produk pembiayaan konsumen, terdiri dari pembiayaan BNI Geria IB Hasanah, pembiayaan BNI Oto IB Hasanah, pembiayaan BNI Emas IB Hasanah. Adapun jasa Bank BNI Syariah yaitu jasa bisnis dan keuangan, kartu ATM atau debit, jasa banking, dan panca surance in branch. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang neraca keuangan BNI Syariah di 2 tahun terakhir atau 2018 dan 2019. Seperti ini, jumlah aset di 2018 itu ada 41,49 miliar. Di 2019 dia meningkat menjadi 49,980 miliar. Jumlah aset produktif dia di 2018 128 miliar, meningkat lagi dari 2019 menjadi 47,659 miliar. Ada juga jumlah liabilitas
Di 2018 dia 9,787 miliar. Di 2019 naik lagi menjadi 13.072 miliar. Jumlah ekuitas di 2018 4,242 miliar. Di 2019 meningkat menjadi 4,735 miliar. Modal saham di 2018 dan 2019 itu tetap sama di angka 2,502 miliar. Di rasio keuangan BNI Syariah, kita bisa lihat kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM di 2018 itu 19,31%, menurun di 2019 18,88%. Cadangan Korigan Penurunan Nilai atau CKPN aset keuangan terhadap aset produktif di 2018 2,10%. Di 2019 dia meningkat sedikit menjadi 2,26%. Pembiayaan bermasalah kotor NPF gross di 2018 dia 2,93%, di 2019 dia 3,33%. Pembiayaan bermasalah bersih atau NPF net di 2018 1,52%, di 2019 dia menurun menjadi 1,44%. Tingkat pembelian aset atau return on asset di 2018 dia 1,42%, di 2019 1,82%. Tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity di 2018 10,53%. Di 2019 dia meningkat menjadi 13,54%. Net imbalan atau NI di 2018 7,16%, meningkat dari 2019 7,36%. Net operating margin atau NOM di 2018 0,80%, meningkat di 2019 menjadi 0,00%. Beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO di 2018 dia 29,15%, meningkat di 2019 35,23%. Current account saving account atau KASA di 2018 55,82%, di 2019 63,13%. Laba bersih yang dibukukan BNI Syariah tahun 2019 mengalami pertumbuhan atau peningkatan menjadi 44,96%. Kita bisa lihat di bagian aset, dia meningkat 21,76%. Total aset BNI Syariah mencapai 49,98 triliun. Dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, dia hanya 41,4 triliun. Pembiayaan dia meningkat 15,13%. Penyaluran pembiayaan tumbuhan 15,13% ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 19,9%. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 23,30% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,8%. Return on equity dia meningkat dari 10,53% di 2018 menjadi 13,54% di 2019. Rasio return on asset dan return on equity BNI Syariah di 2019 merupakan yang tertinggi dalam waktu 7 tahun terakhir. Net operating margin atau NOM di 2018 0,80%, meningkat di 2019 menjadi 0,00%.
Beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO di 2018 dia 29,15%, meningkat di 2019 35,23%. Current Account Saving Account atau KASA di 2018 55,82%, di 2019 63,13%. Laba bersih yang dibukukan BNI Syariah tahun 2019 mengalami pertumbuhan atau peningkatan menjadi 44,96%. Kita bisa lihat di bagian aset. Dia meningkat 21,76%. Total aset BNI Syariah mencapai 49,98 triliun. Dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, dia hanya 41,4 triliun. Pembiayaan dia meningkat 15,13%. Penyaluran pembiayaan tumbuhan 15,13% ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 19,9%. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 23,30% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,8%. Return on equity dia meningkat dari 10,53% di 2018 menjadi 13,54% di 2019. Rasio return on aset dan return on equity BNI Syariah di 2019 merupakan yang tertinggi dalam waktu 7 tahun terakhir. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai analisis rasio keuangan dari PT Bank BNI Syariah. Di sini rasio keuangan penting pada tahun 2018 dan 2019 itu meliputi kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM. Tahun 2018 berkisar antara 19,31% dan 2019 itu 18,88%. Dari sini kita bisa melihat bahwa dari 2018 ke 2019 itu mengalami penurunan. Yang kedua, ada aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif. Di 2018 itu berkisar antara 2,24% dan di 2019 itu 2,27%. Dari 2018 dan 2019 itu meningkat sebanyak 3%. Yang ketiga, ada aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif. Itu antara 2,12% dan 2,28%. Itu meningkat dari 2018 ke 2019. Selanjutnya ada cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, aset keuangan terhadap aset produktif. Itu 2019 ada 2,10% dan 2,26%. Di antara rasio keuangan itu rata-rata meningkat sebanyak 10%. Di sini ada tingkat pengembalian aset atau ROA. ROA di 2018 itu 1,42%. Dan di 2019 itu ada 1,82%. Itu meningkat sangat tajam dari 2018 ke 2019. Di sini juga ada ROE, tingkat pengembalian ekuitas. 2018 10,53% dan 2019 itu 13,54%. Sementara net imbalan atau NEI itu meningkat sebanyak 26%. Net operating margin atau NOM itu meningkat sebanyak 0,81 sampai 1%. Beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO itu 2018 85,37% dan 2019 itu menurun menjadi 81,26%. Di sini juga ada laporan laba bersih yang dibukukan BNI Syariah tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebanyak 44,96% dari 2018.
Sementara ROE di 2018 itu 10,53%. ROE meningkat dari 10,53% di 2018 menjadi 13,54% di 2019. Pertumbuhan laba, rasio ROA dan ROE BNI Syariah di 2019 tersebut merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Rasio analisis keuangan likuiditas bank. BNI Syariah melakukan pengukuran risiko ekuitas dalam pengelolaan ekuiditasnya dengan menggunakan rasio financing to deficit ratio atau VDR. Posisi VDR BNI Syariah pada akhir tahun 2019 adalah 74,31%. Atau lebih rendah dibandingkan tahun 2018 karena pertumbuhan penghimpunan DPK yang melebihi pertumbuhan pembiayaan. Sementara rentabilitas bank itu kinerja rentabilitas BNI Syariah diukur dengan menggunakan rasio-rasio antara lain ROA, ROE, NEI, dan BOPO. Sementara di solvabilitas bank, dalam mengukur solvabilitas melalui rasio permodalan bank, BNI Syariah memutuskan kecukupan modal bank supaya dapat memenuhi risiko penyaluran dana dan risiko pasar yang tercermin dari kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. 96% dari 2018. Sementara ROE di 2018 itu 10,53%. ROE meningkat dari 10,53% di 2018 menjadi 13,54% di 2019. Pertumbuhan laba, rasio ROA dan ROE BNI Syariah di 2019 tersebut merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Rasio analisis keuangan likuiditas bank. BNI Syariah melakukan pengukuran risiko ekuitas dalam pengelolaan ekuiditasnya dengan menggunakan rasio financing to deficit ratio atau VDR. Posisi VDR BNI Syariah pada akhir tahun 2019 adalah 74,31%. Atau lebih rendah dibandingkan tahun 2018 karena pertumbuhan penghimpunan DPK yang melebihi pertumbuhan pembiayaan. Sementara rentabilitas bank itu kinerja rentabilitas BNI Syariah diukur dengan menggunakan rasio-rasio antara lain ROA, ROE, NEI, dan BOPO. Sementara di solvabilitas bank, dalam mengukur solvabilitas melalui rasio permodalan bank, BNI Syariah memutuskan kecukupan modal bank supaya dapat memenuhi risiko penyaluran dana dan risiko pasar yang tercermin dari kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM.